Unggahan konten milik Esti Ernawati, 28 tahun melalui akun Instagram @esternawati viral menjadi perbincangan. Melalui konten-kontennya, perempuan di Tasikmalaya, Jawa Barat ini menceritakan perjuangannya bertarung melawan kondisi akalasia. Kondisi itu membuatnya hanya bisa makan lewat selang nasogastric tube (NGT) dengan makanan yang sudah dihaluskan. Esti menceritakan kejadiannya bermula di tahun 2019. Pada saat itu ia mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, asam lambung keluar secara berlebih, sulit menelan hingga perih di lambung. Karena gejala tersebut ia memutuskan untuk pergi ke salah satu rumah sakit di Tasikmalaya dan dokter menemukan ada penyepitan kerongkongan bagian bawah sehingga makanan tidak bisa didorong ke lambung. Akalasia adalah gangguan pada kerongkongan atau esofagus, di mana makanan sulit turun ke lambung karena otot di bagian bawah esofagus tidak bisa rileks dengan normal. Akibatnya, makanan menumpuk di kerongkongan dan menimbulkan berbagai keluhan. Gejala utama akalasia. Beberapa tanda yang sering muncul, sulit menelan atau disfagia baik makanan padat maupun cair. Makanan terasa nyangkut di dada, muntah atau makanan naik lagi ke mulut, regurgitasi, nyeri dada, penurunan berat badan, batuk atau tersedak saat tidur. Kenapa bisa terjadi? Akalasia terjadi karena gangguan saraf pada esofagus, sehingga otot esofagus tidak terkontraksi normal, katup bawah atau RES tidak membuka saat menelan. Penyebab pastinya sering tidak diketahui, tapi bisa berkait gangguan autoimun, infeksi tertentu tapi jarang, kerusakan saraf. Bagaimana cara mendiagnosis? Dokter biasanya melakukan manometri esofagus, mengukur tekanan otot, barium swallow atau ronsen, melihat aliran makanan, endoskopi, memastikan tidak ada penyumbatan lain. Cara mengobati akalasia. Tujuan pengobatan membuka jalan ke lambung. Pilihan terapi seperti dilatasi balon, melebarkan katup esofagus. Operasi helermiotomi, memotong otot yang kaku, botox atau suntikan, melemaskan otot sementara. Dan obat-obatan, membantu relaksasi otot, efek terbatas. Apakah akalasia berbahaya? Bisa jadi serius jika tidak ditangani, seperti malnutrisi, aspirasi, seperti makanan masuk ke paru-paru, dan resiko komplikasi jangka panjang. Selama periode 2019 hingga 2022, Esti masih bisa makan secara langsung lewat mulut, tapi makanan perlu dihaluskan. Lama-kelamaan bubur makan yang dikonsumsi juga tidak bisa masuk. Pada tahun 2024, kondisi Esti semakin drop karena asupan nutrisi yang kurang. Dokter akhirnya menyarankan untuk menggunakan selang NGT agar tetap bisa memenuhi nutrisinya. Berat badan Esti saat itu sudah menyentuh angka 36 kg. Lalu ia akhirnya kembali dirujuk lagi ke sebuah rumah sakit di Bandung untuk menjalani prosedur endoskopis balloon dilation. Ia berharap bisa segera sembuh dan melakukan aktivitas kembali seperti bekerja. Meski apa yang dilaluinya tak mudah, Esti tidak kehilangan semangatnya untuk sembuh.